Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Tunisa, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bab al-mu'asyiratu bil ma'ruf atau berhubungan dengan cara yang baik untuk melengkapi UAS mata kuliah Qiraatul Kutub yang diikuti oleh Bapak Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'asyiratu bil ma'ruf, berhubungan dengan cara yang baik. Hadal haqqu min amin wa akidil huquq al-mushtarakati baina zawjain wa qad amarallahu bihi zawj kama amara bi zawjata fi aktsara min ayah. Qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19. Hal ini adalah sesuatu yang benar dari hal yang sangat penting yang menguatkan hak-hak antara suami dan istri. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan hal itu kepada suami, begitu juga kepada istri pada beberapa ayat. Salah satunya itu surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Al-khitabu fi qawlihi wa ashiruhunna li jama'atil azwaj wal asratu ismum minnal mu'asyarati wat ta'asiru wa hiyal mukhalatah yuqalu asyartuhu mu'asyaratan khalatuhu wal ashiru al-qarib wal jam'u ashra'u wa ashirul mar'ah zawjiha li'annahu yu'ashiruha wa tu'asiru. Yang dimaksud dari firman Allah wa ashiruhunna adalah untuk para suami. Kata al-asyratu adalah bentuk kalimat isim dari lafaz al-mu'asyaratu al-mu'asyaratu ta'asir yang mempunyai arti percampuran seperti dikatakan asyartuhu mu'asyaratan yang artinya aku mencampurinya. Kemudian lafaz al-asyru mempunyai arti dekat dan bentuk jamaknya lafaz asyra'u wa asyirul mar'ah, artinya suami istrinya karena suami berhubungan atau berinteraksi dengan istrinya atau istri berhubungan dengan suaminya. Waqad fassara ba'dul mufassirin rota bil ma'ruf bin nisbi sifati fil baiti wan nafaqati wal ijmali fil qaul. Sesungguhnya telah menjelaskan dari sebagian para ahli tafsir tentang al-mu'asyaratu bil ma'ruf dengan sifat atau keadaan di dalam rumah, nafkah, dan keindahan dalam bertutur kata. Walakinnal ma'na a'ammu bi katsirin min ay yaqsira ala hadhil umuri tsalas. Fakullu ma athbatal Qur'an was sunnatu min huquqil mar'ah huwa minal mu'asyarati bil ma'ruf. Akan tetapi makna tersebut lebih umum daripada ringkasan tiga hal di bawah ini. Setiap hal yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah mengenai hak-hak istri adalah mu'asyaratu bil ma'ruf. Yaqulut Tabari, yakni jalasan biqaulihi wa ashiruhunna bil ma'ruf wa khaliqu ayyuhar rijalu nisa'akum wa sahibuhun bil ma'rufi, yakni bima amartukum bihi minal musahabati wa dalika imsakuhunna bi adai huquqihinna allati faradallahu jalla san'uhu lahunnu alaikum ilaihin au tasrihum minkum lahunna bi ihsanin. Imam At-Tabari mengatakan, makna dari firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah berakhlaklah baik kalian wahai para suami kepada istri-istri kalian dan membersamai mereka dengan cara yang baik, yaitu dengan sesuatu yang telah aku perintahkan kepada kalian untuk membersamai. Hal itu meliputi menjaganya dan memenuhi hak-hak mereka, yaitu istri, yang telah Allah wajibkan bagi istri untuk suami dan suami untuk istri, atau menggaulinya dengan cara yang baik. Wa yaqulu Ibnu Katsir wa ashiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahun wa hasinu af'alakum wa hayatikum bihasbi qudratikum kama tuhibbu dzalika minha faf'al anta biha mithlah. Imam Ibnu Katsir mengatakan makna wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah indahkanlah kata-kata kalian untuk mereka, yaitu istri, dan perbaikilah perbuatanmu dan tingkah laku kalian sesuai kemampuan kalian seperti apa yang disukainya, maka lakukanlah hal tersebut sedemikian rupa. Wa ja'ala Muhammadun abduh al-madara
fil ma'rufi ala ma ta'rifuhul mar'atu wa la tastankiruh wa ma yaliqu bihi wa baha bihasbi tabaqatiha finnas wa ta'lifuhu tiba'uha wa la yustangkaru syar'an wa la urfan wa la muru'atan. Muhammad Abdu menjadikan inti dari al-ma'ruf adalah sesuatu yang disenangi istri dan tidak dibencinya, dan sesuatu yang patut bagi suami dan istri sesuai dengan lapisan masyarakat serta dapat mencondongkan perilaku istri dan tidak dilarang oleh syara, uruf atau kebiasaan, dan dari segi etika. Qala wa dakhala fihi ba'duhum wujubal khadimati laha in kanat mimman la yakhdimna anfusun wa kana zauju qadiran ala ujratil khadimah. Dan beliau juga mengatakan sebagian para ulama ada yang mewajibkan adanya pembantu bagi istri jika istri tidak dapat melayani dirinya sendiri dan suami mampu untuk memberikan upah kepada pembantu. Wa hakadha yattasi'u ma'na al-mu'asyarati bil ma'ruf liyashmula kullu ma yakunu syababan fi sa'adatin wa hana'i zawjain au kullu ma yuhaqqiqul mawaddata warahmata wassakana bainahuma. Dan hal ini memuat makna mu'asyaratu bil ma'ruf, di dalamnya mengandung suatu sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan suami dan istri atau setiap hal yang dapat menimbulkan kecintaan, kasih sayang, dan ketenangan di antara suami dan istri. Qauluhu fa in karihtumuhunna la'ibun fil khalqati awil khalq min ghairi irtikabi fahishatin aw nusyuzin aw litaqsirihinna fil amalil wajibi alaihinna fi khidmatil baiti wal qiyami bi syu'unihi fasa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira ay fala ta'jilu bi madaratihinna aw firaqihin wa amsikuhunna bil ma'ruf fasa ayakuna fi suhbatihinnal khairul katsir. Firman Allah fa in karihtumuhunna adalah keterkaitan antara makhluk dengan etikanya dalam hal tidak melakukan hal yang buruk atau mengabaikan istri dalam kewajibannya melayani rumah tangga. Firman Allah fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, artinya janganlah kalian mempercepat datangnya keburukan atau perpisahan dengan istri, dan jagalah mereka, yaitu istri, dengan cara yang baik, itu dengan adanya kebaikan yang banyak dalam membersamai mereka, yaitu istri. Wa hadha huwa ma'na qawlihi la yafraqu mu'minu mu'minatin in kariha minha khulaqa radiyallahu minha akhar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yang artinya tidak boleh seorang suami mukmin memunculkan atau mengungkit-ungkit kepada istrinya jika dia tidak suka salah satu dari sifatnya, dan menerimalah dengan akhlaknya yang lain. Waqad fasara ba'duhum al-khairul katsir bil waladi yati min hadhihi zaujati fatanqalibul karahiyatu ruhbata wa mawaddatan. Dan telah menjelaskan beberapa ulama tentang kebaikan yang banyak, yaitu dengan anak yang dilahirkan dari istri tersebut, maka kebencian akan berubah menjadi kecintaan dan kasih sayang. Wa fassarahu ba'duhum bi anna isana zauji li zaujatihi wa mu'asyaratihal bil ma'ruf ma'a karahatihi laha ibtigha'a thawabillah yakunu syababan fi thawabil jazili fil uqba wa thana'il jamili fid dunya. Dan sebagian ulama yang lain juga menjelaskan bahwasanya kebaikan suami kepada istrinya dan berinteraksi dengannya secara baik yang disertai dengan rasa benci dengan niatan mencari pahala Allah, maka hal tersebut menjadikan sebab datangnya pahala yang besar di akhirat kelak dan pujian yang indah di dunia. Wa tahfizul li zauji bi ayal zamal ma'ruf daimang fi tu'amilihi ma'a zauji wa 'allaqa subhanahul karahata bi lafdhi syai'in faqala takrahu syai'an wa lam yaqul takrahu imra'atan liyal fitana ila qa'idatin hammatin wa hiya anna fi sabri 'alal makruhi wa ihtimalihi khairan katsira jahalahul insanu am arafat
am arafahu wa hadha yusaddiqu ala jami'i umuril insani la ala nisa'i wahdahun kama la yakhfa ma fil ayati min hithin ala i'malin nadri wa muhawalati sibri haqaiqil asya wa adamil wuqufi inda dawahiriha. Hal ini merupakan motivasi bagi suami untuk selalu berbuat baik dalam berhubungan bersama istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebencian dengan lafaz syai' atau sesuatu. Maka Allah berfirman takrohu syai'an dan tidak mengatakan takrohu imra'atan, supaya memberi perhatian kepada kita akan adanya kaidah yang sangat penting, yaitu bahwasanya menghadapi dan menanggung suatu kebencian adalah kebaikan yang sangat banyak, baik manusia mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Hal ini membenarkan atas segala urusan-urusan manusia, tidak hanya bagi wanita semata. Seperti tidak heran lagi dalam ayat yang memberikan dorongan untuk melakukan hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, dan upaya pengukuran tentang menunaikan hak-hak sesuatu serta tidak berhenti dalam fenomena yang terjadi. Al-Janibul Fiqhi dalam aspek fikih istadallal ulama'u bihadil ayati ala wujubi ayu asyira zaujahu bil ma'ruf idil aslu fil amri annahu lil wujub illa idza qama dalilun ala syarfihi an hadal wujubi wala yujadu fil ayah. Para ulama mengambil landasan tentang ayat ini atas kewajiban seorang suami berbuat baik kepada istrinya, karena asal dari perintah ini adalah wajib, kecuali ada dalil yang tidak mewajibkannya, namun hal tersebut tidak ditemukan di sebuah ayat. Bal innal adillata mutadhafiratun ala wujubil mu'asyarati bil ma'ruf min dalika qoulihi sallallahu ta'ala tawusu bin nisa'i khairan wa qolihi khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Bahkan sesungguhnya dalil itu mendukung atas wajibnya mu'asyaratu bil ma'ruf, sabda Rasul yang artinya berwasiatlah kalian kepada istri-istri dengan kebaikan, dan sabda beliau juga yang artinya pilihlah kalian untuk istri-istri mereka akhlak-akhlak yang baik. Wal ayatu wa ingkanat tatahadatsu an hakil zaujati fil mu'asyarati bil ma'ruf fa inna hadza la ya'ni adamu thubuti hadzal hakil zauj bal inna ma warada fi syari'ati yadullu ala annahu akidun fi hakihi wa yakfi fi hada qaulihi sallallahu ta'ala law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Dan ayat jika hanya membahas tentang istri dalam mu'asyaratu bil ma'ruf, maka hal ini tidak bermakna tidak adanya ketetapan hak bagi suami. Akan tetapi sesuatu yang ada di dalam syariat itu menunjukkan sebagai penguat di dalam hak seorang suami, dan cukup dengan sabda Rasul di bawah ini yang artinya jika aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka sesungguhnya aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Hada wa min suwaril mu'asyarati bil ma'ruf allati ja'at biha sunnah. Di bawah ini adalah gambaran-gambaran mu'asyaratu yang sesuai dengan sunnah. 1. Ayafadu kullu minaz zaujaini sirul akhirah liqaulihi inna min asarin nasi indallahi manzilata yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilai tsumma yanshuru sirrahan. Nomor 1, dapat menjaga rahasia suami dan istri seperti sabda Rasul yang artinya sesungguhnya di antara tempat terburuk bagi manusia menurut Allah di hari kiamat adalah suami yang berbuat buruk kepada istrinya atau sebaliknya kemudian mengumbar rahasianya. Yang kedua, ala yufaji'u zaujul ghaiba zaujatahu bil huduri fi ghairi mi'atihi amdan
li alla yuha bimakna adami thiqati wat takhawun. Wa fi dzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza qadama ahadukum lailan fala yatina ahlahu turuqan hatta tastahidul mughibah wa tamsahitus sa'thah. Yang kedua, tidak boleh seorang suami mengumbar aib istrinya di dalam kehadirannya secara sengaja supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dengan artian tidak adanya kepercayaan. Yang ketiga, ayajtahida zauju fit tarfihi azaujahi bima yadkhulu 'alaiha sururu kama rawat Aisyah kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sahibu yal'an ma'i wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqam ma'na fayasribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Yang ketiga, seorang suami berusaha memberikan kebahagiaan kepada istrinya seperti yang seorang suami berusaha memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Yang keempat, an tatawaddada zaujatu ila zaujiha bima tadhabu malalahu wa wahsyatahu wa fi hada yaqulu sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wududal wuluda fa inna mukathirum bikumul umam. Yang keempat, seorang istri harus menghibur suaminya dengan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa bosan dan penatnya. Yang kelima, alla yu'di zauju zaujatahu biqauli au fi'lin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tadrib al-wajha wala taqbah wala tajhar illa fil bait. Yang kelima, seorang suami tidak boleh menyakiti istrinya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan adanya sabda Rasul yang artinya janganlah memukul wajah, berbuat buruk dan menyentak kecuali di dalam rumah. Yang keenam, ihtimalu ada zaujati bima la yamusu syarafu wal aradu. Lama ruya anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kuyuraji'nahul qaul wa tajaruhul wahidatu minhunnal yawma hatta lail. Yang keenam, kemungkinan menyakiti istri dengan sesuatu yang tidak patut dengan kebaikan atau kemuliaan. Yang ketujuh, antafada zaujatu zaujaha idza ghaba anha fi nafsiha wa malihi liqauli sallallahu alaihi wasallam fi khitbatil wada' ala innalakum ala nisaikum haqqan wali nisaikum alaikum haqqan fa amma huqukum ala nisaikum fala yuti'na farsakum man takrahun wala ya'dinu fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna alaikum antasunu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Yang ketujuh, seorang istri harus menjaga suaminya dan hartanya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Yang kedelapan, anta'rifa zaujatu fadla zaujiha wala tajhadu fadla fa inna dzalika mimma yu'ti ilan nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu nara falam arakal kal yaumi mangdorong naqatu wa ra'aitu aktsara alihan nisa. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bikufrihinna. Qila ayakfuruna billah? Qala bikufril ashir wa bikufril ihsan. Lau asantu ila ihdahinnal dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatu. Yang kedelapan, seorang istri harus mengetahui kesenangan suaminya dan tidak boleh seorang istri mencegah kesenangan suaminya. Hal itu dapat menjadikannya masuk neraka. Yang kesembilan, ayadila zauju baina zaujatihi idza kana ladaihi aktsara min wahidatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imra'atani famalun ila ihdayhuma jaa yaumul qiyamati wa syaqahu ma'ilun. Yang kesembilan, seorang suami harus berbuat adil di antara istri-istrinya jika ia mempunyai istri lebih dari satu. Yang ke-10, ayyakuma zauju biwajibatihil
madiyati tajahu zauja min nafaqati wa mahrin wa maskanin syar'i wa qad taqaddamal kalamu fi dzalika bitafsili. Yang ke-10, seorang suami harus menunaikan kewajibannya atas istrinya meliputi nafkah, mahar, dan tempat tinggal secara syar'i. Pembahasan tersebut sudah dijelaskan di depan secara terperinci. Bihadihil amfilati wa khairiha yattadhihu lana annal mu'asyarata bil ma'ruf qalu jami' yandariju tahtahu kullama syara'allahu min huquqi wa wajibatin baina zawjain wa ma sabaqa kana amfilata wa la yu'iddu hasran. Contoh-contoh ini menjelaskan kepada kita bahwa mu'asyaratu bil ma'ruf adalah perkataan global yang di dalamnya memuat segala yang diperintahkan Allah, meliputi hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal yang telah dibahas di awal adalah sebagian contoh-contoh dan tidak ada pembatasan untuk contoh-contoh yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.